Menjadi seorang pemain NBA memang merupakan mimpi bagi sejuta umat dan pecinta basket. Terlebih bila Anda memiliki karir yang sangat gemilang dari kecil, SD, SMP, SMA, kampus, bahkan sampai NBA seperti LeBron James, tentu menjadi mimpi bagi sejuta umat basket. Dalam satu angkatan draft NBA, tentunya ada puluhan pemain yang masuk dalam draft tersebut. Ada yang menjadi bintang, superstar, bahkan legenda. Namun di balik semua itu, tentunya juga ada yang karirnya tak berjalan mulus. Di episode kali ini, kami akan membahas 10 angkatan draft terburuk sepanjang sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Angkatan draft 2004. Di musim ini, Orlando Magic yang memiliki kans 25% untuk mendapatkan draft pick nomor pertama, akhirnya menang dan berada di urutan pertama. Lalu diikuti dengan Los Angeles Clippers di urutan kedua dan Chicago Bulls yang berada di peringkat ketiga. Dan fakta mengejutkan bahwa seluruh pemain yang didraft di angkatan ini, 40%-nya berasal dari luar negara United States. Mungkin kalian berkata bahwa di angkatan ini, ada Dwight Howard dan Andre Iguodala, yang memiliki sejuta prestasi seperti Finals MVP dan All-NBA Team. Namun bila kalian melihat pemain-pemain yang lain, sepertinya kelas ini juga terbilang buruk. Emeka Okafor yang menjadi Rookie of the Year di musim itu pun tak memiliki karir yang konsisten sampai sekarang. Total ada 5 pemain saja yang sedikitnya pernah sekali masuk dalam jajaran All-Star di angkatan ini, yaitu Dwight Howard, Devin Harris, Luol Deng, Andre Iguodala, dan Jameer Nelson. Sisanya hanya pemain rata-rata seperti Shaun Livingston, Delonte West, Tony Allen, J.R. Smith, dan Anderson Varejao. Angkatan draft 1997. Awalnya sebelum NBA draft, Boston Celtics yang diprediksi memiliki kans tertinggi untuk mendapat lottery nomor 1 karena rekor menang kalah terburuk kedua di musim sebelumnya. Ternyata Spurs lah yang berhasil mendapatkan lottery pick nomor 1 setelah finish di urutan menang kalah terburuk ketiga di musim sebelumnya karena kehilangan David Robinson dan Sean Elliott akibat cedera. Total ada 57 pemain yang masuk di angkatan ini, baik di draft ronde pertama plus ronde kedua. Di angkatan ini, memang ada 2 Hall of Famer sekaligus, yaitu Tim Duncan yang masuk ke Spurs dan Tracy McGrady yang masuk ke Toronto Raptors di musim itu. Dan juga ada Chauncey Billups, yang pernah menjadi Finals MVP serta membawa Pistons menjadi juara tahun 2004, dan 5 kali masuk All-Star. Namun, hanya 3 pemain itu saja yang benar-benar sangat menghasilkan prestasi bagi angkatan ini. Pemain-pemain yang lain bahkan tak pernah sekalipun masuk jajaran NBA All-Star. Tak heran bahwa angkatan draft 1997 masuk dalam 10 angkatan draft terburuk dalam sejarah. Angkatan draft 1983. Di tahun ini, Houston Rockets berhasil mendapatkan lottery pick nomor 1, dan beruntungnya, mereka berhasil mendapatkan Ralph Sampson, pemain yang sejak SMA diprediksi sudah akan menjadi superstar di NBA. Dan benar, ia pun dinobatkan sebagai Hall of Famer. Di sisi lain di angkatan ini, juga ada Clyde Drexler, pemain yang masuk dalam Dream Team 1992, dan berhasil membawa Portland Trail Blazers mendapatkan cincin juara di tahun 1995. Dan tentunya juga menjadi Hall of Famer. Namun sisanya, tak ada lagi pemain-pemain yang seperti mereka berdua. Di luar 2 pemain tersebut, hanya 2 pemain saja yang setidaknya 1 kali menjadi All-Star, yaitu Dale Ellis dan Jeff Malone. Sisanya pemain yang rata-rata. Namun uniknya, 4 pemain dari angkatan draft ini sekarang berkarir menjadi pelatih. Antara lain ada Doc Rivers yang pernah membawa Celtics menjadi juara, Byron Scott yang pernah menjadi Coach of the Year di tahun 2008, Randy Wittman, dan Sidney Lowe. Lalu ada juga Mitchell Wiggins di urutan nomor 23, ayah dari Andrew Wiggins yang menjadi pick nomor 1 di draft tahun 2014. Angkatan draft 2005. Angkatan ini tentunya terkenal dengan nama Chris Paul, yang masuk ke New Orleans Hornets di urutan keempat di angkatan tersebut. Dan bisa dibilang, hanya dialah yang karirnya konsisten sampai sekarang. Terbukti ia sudah 10 kali masuk All-Star dan di musim 2020 pun, di usianya yang ke-34 saat itu, ia masih berhasil masuk dalam jajaran All-Star meskipun berasal dari tim Oklahoma City Thunder, tim yang menjadi kuda hitam di musim 2019-2020 kemarin. Sisanya, mungkin kalian mengenal nama Deron Williams, pemain yang 3 kali menjadi All-Star, dan Andrew Bynum,
pemain yang bekerja sama dengan Kobe Bryant untuk membawa Lakers back-to-back champion serta 1 kali masuk All-Star. Yang terakhir adalah David Lee yang secara mengejutkan datang dari urutan pick nomor 30, namun berhasil menjadi juara dan 2 kali masuk All-Star. Namun bila membandingkan ketiga pemain tersebut dengan karir Chris Paul, tentunya sangat jauh. Di luar 3 pemain tersebut, tidak terlalu baik. Andrew Bogut dan Danny Granger terbilang lumayan. Namun karirnya tidak konsisten dan bahkan mereka sudah menghilang sekarang. Ada pemain-pemain rata-rata yang mungkin kalian kenal di sini, seperti Channing Frye, Marvin Williams, dan Nate Robinson. Namun tetap saja, tidak cukup untuk membuat draft ini terbilang draft yang baik. Angkatan draft 2006. Ternyata selama 2 musim berturut-turut, NBA memiliki 2 angkatan draft terburuk dalam sepanjang sejarah. Di angkatan draft ini, bila Anda melihat jumlah pemain bintangnya, terbilang lumayan, di mana ada 5 pemain bintang di sini, dan 4 diantaranya masih aktif sampai sekarang. Antara lain adalah Marcus Aldridge, Kyle Lowry, Rajon Rondo, dan Paul Millsap. Namun alasan angkatan draft ini masuk dalam daftar ini tentunya tak terlepas dari Andrea Bargnani, pemain yang didraft di urutan nomor 1 ke Toronto Raptors. Bisa dibilang menjadi buzz. Memang karirnya di Toronto Raptors sempat gemilang di mana ia pernah mencetak rata-rata 21,4 points per game di musim 2010-2011. Namun sebagai pick nomor 1, seharusnya karir Anda sangat konsisten sampai sekarang, dan tidak berakhir hanya di musim 2015-2016. Juga ada Adam Morrison, yang didraft urutan ketiga ke Charlotte Bobcats, namun hanya memiliki karir baik di musim pertamanya, dan hanya bertahan 4 musim saja di NBA. Angkatan draft 1971. Angkatan draft ini sangat unik di mana di era ini, 2 tim dengan rekor menang kalah terburuk di musim sebelumnya akan bersaing mendapatkan draft pick nomor 1. Namun hal tersebut akan dilakukan dengan melempar koin. Dan dengan beruntung, Cleveland Cavaliers memenangkan lempar koin tersebut dan mendapat kesempatan lottery pick nomor 1. Sedangkan Portland Trail Blazers di urutan kedua. Namun ternyata, bila melihat kenyataannya sekarang, sepertinya tidak ada gunanya bersaing untuk mendapatkan pick nomor 1. Austin Carr yang berada di urutan pertama dan Sidney Wicks di urutan kedua hanya pernah 1 kali saja masuk All-Star selama karirnya. Yang sangat mengejutkan adalah, ternyata urutan pick nomor 30 yaitu Spencer Haywood dan pick ronde 7 nomor 117 yaitu Artis Gilmore lah yang malah menjadi Hall of Famer dari angkatan draft ini. Angkatan draft 1990. Di sini total ada 6 pemain yang pernah bermain setidaknya 1 kali saat All-Star Game. Ada Gary Payton di urutan kedua yang menjadi Hall of Famer. Namun sisanya, sekedar 1 kali saja masuk All-Star dan tidak punya karir yang sefantastis Gary Payton. Derrick Coleman, pemain yang masuk di urutan pick nomor 1 ke New Jersey Nets, hanya punya karir yang lumayan di awal-awal karirnya. Ia hanya bermain 1 kali saja di All-Star, dan malangnya, ia sekarang masuk dalam daftar pemain NBA yang bangkrut. Kami sudah membahasnya di episode sebelumnya, berjudul 5 pemain NBA yang bangkrut. Jangan lupa nonton ya! Angkatan draft 1973. Sama seperti angkatan draft 1971, 2 tim terbawah akan beradu lempar koin untuk mendapatkan lottery pick urutan pertama. George McGinnis, satu-satunya Hall of Famer di angkatan ini, memang memiliki karir yang sangat gemilang. Namun untuk pemain-pemain lainnya, sangatlah rata-rata. Terbukti hanya total 3 pemain saja yang setidaknya bermain 1 kali saat All-Star Games, yaitu Doug Collins, Larry Cannon, dan Kermit Washington. Doug Collins berhasil masuk ke Sixers di urutan pertama. Namun karirnya terbilang biasa-biasa saja. Ia hanya bertahan 8 musim di NBA. Pemain yang didraft di urutan kedua yaitu Jim Brewer ke Cleveland Cavaliers, bahkan sama sekali tak pernah masuk All-Star. Angkatan draft 2013. Angkatan ini tak lepas dari nama Giannis Antetokounmpo, back-to-back MVP dan berhasil menjadi MVP sekaligus Defensive Player of the Year sekaligus musim kemarin. Angkatan ini masih beruntung karena memiliki Giannis. Dan selain itu masih ada nama Rudy Gobert, yang menjadi monster penjaga ring dan menjadi bintang di Utah Jazz. Namun sisanya, bahkan hanya Victor Oladipo saja yang menjadi All-Star. Dan sekarang pun ia masih struggling untuk kembali ke masa prime-nya. Michael Carter Williams, yang menjadi Rookie of the Year juga biasa-biasa saja sekarang di Orlando Magic. Dan yang paling parah, tentunya adalah Anthony Bennett, pemain yang masuk ke urutan pertama di Cleveland Cavaliers, namun sekarang diprediksi menjadi salah satu bust terbesar dalam sejarah NBA. Angkatan draft 2000. Kita sampai di urutan pertama,
yaitu Angkatan 2000. Dan angkatan ini memang disebut-sebut sebagai angkatan draft terburuk dalam sepanjang sejarah NBA. Hanya 3 pemain saja yang menjadi All-Star di angkatan ini, dan semuanya hanya 1 kali saja dalam karirnya. Antara lain ada Kenyon Martin di urutan pertama, Jamal McGlory di urutan ke-19, dan Michael Redd di ronde kedua. Bahkan Mike Miller yang menjadi Rookie of the Year musim itu, hanya sukses dari bangku cadangan selama karirnya, dan tak pernah masuk All-Star. Stromile Swift di urutan kedua, hanya 2 kali saja mencatatkan rata-rata points per game di atas 10 points per game. Dan akhirnya pada tahun 2010, ia keluar dari NBA untuk bermain di CBA. Darius Miles di urutan ketiga juga biasa-biasa saja. Dan lebih parahnya, angkatan ini juga sama sekali tidak memiliki Hall of Famer. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.